Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Selamat datang di Nugroho Room. Bagaimana rekan-rekan Nugroho Room? Kabarnya hari ini saya harapkan semuanya baik-baik saja. Pada kesempatan hari ini ada satu aplikasi yang bagi saya cukup menarik dan bisa mempermudah untuk ujian ya. Melihat kondisi saat ini dalam menghadapi pembelajaran online ya, kita perlu latihan soal online untuk ke siswa karena kita posisi sebagai guru ya. Di sini saya akan memperkenalkan suatu aplikasi yang menurut saya cukup mudah yang dapat digunakan untuk guru dan siswa. Jadi aplikasi ini bernama Ujianku App. Di sini akan saya sediakan untuk link di deskripsinya untuk mendownload atau dicari di Play Store seperti itu ya. Ini melalui HP Bapak Ibu bisa ya diakses. Berikutnya bagi saya, karena kita posisi sebagai guru, kita sebaiknya menyediakan soal ujian karena kita sebagai admin nantinya. Jadi kita menyediakan soal atau membuat soal. Nah, di sini sudah tersedia soal ya, contoh soal saya buat latihan soal tema 7. Untuk jenis filenya itu harus dan wajib bentuk PDF Bapak Ibu ya. Jadi tidak bisa dalam bentuk Word atau mungkin PowerPoint. Jadi harus dikonvert dulu ke dalam bentuk PDF ya. Setelah dikonvert ke bentuk PDF seperti ini tampilannya, ini melalui HP saja. Kemudian kita upload, kita simpan di folder bank soal, kita simpan. Nah, satu file sedang diupload ke bank soal. Setelah terupload kita cek di Google Drive. Nah, ini yang folder kita sudah buat tadi, kita cek. Nah, di sini sudah ada ya. Kemudian kita setting dulu ya. Kita klik lingkaran 3 kecil kanan ini. Nah, kemudian kita setting dulu di bagian bagikan ya. Nah, di setting dulu dibagikan. Kemudian kita pilih yang memiliki akses ya. Kita buka dulu gambar gemboknya ini. Nah, kemudian kita ubah untuk link ya. Kita ubah. Nah, di sini ada pilihan dibatasi, pengakses lihat saja, pemberi komentar dan editor serta salin link. Kita pilih untuk pengakses lihat saja. Kalau kita tidak memilih pengakses lihat saja, itu nanti kita tidak bisa men-sharekan soal-soal kita ke siswa kita ya Bapak Ibu. Nah, setelah itu kita pilih ubah. Nah, ketika sudah ada tanda hijau seperti ini berarti sudah bisa diakses. Kemudian kita salin link. Nah, kita salin link. Nah, ketika sudah tersalin link, disalin ke papan, kita ke Google ya. Kita di Google ketik seperti ini. Nah, ujian Salom, tampilannya seperti ini. ujian.salomstudio.com. Nah, karena kita dari awal, jadi kita membuatnya karena kita belum punya akun, kita daftar dulu ya. Daftarnya di sini. Kita daftar. Setelah kita masuk ke tampilan halaman seperti ini, kita masukkan untuk namanya dulu ya. Kita masukkan misalkan seperti ini. Nugroho kelas seperti itu ya. Dan harus untuk nama itu harus jadi satu ya, tidak ada spasi, tidak boleh ada spasi seperti itu. Kemudian kita masukkan instansi kita, kemudian kita masukkan email kita. Setelah itu kita masukkan password. Kita masukkan password. Kita masukkan password. Sekali lagi. Kemudian kita klik buat akun. Nah, setelah ada buat akun berhasil, silahkan login ya. Loginnya di sini. Ya, kita login. Nah, ketika sudah kita login, kita masuk, gunakan email tadi. Kita gunakan username ya. Tadi kita pakai Nugroho kelas. Kita masukkan password kita tadi.
kemudian kita login. Nah, tampilannya seperti ini Bapak Ibu. Oke, kita simpan aja. Nah, seperti ini. Ketika sudah ada tampilan seperti ini, karena tampilannya kita di Android ya, di HP, untuk home itu artinya berisi prakata dari pembuat aplikasi ya, seperti yang terhormat, pengguna, dan lain sebagainya. Untuk kode soal, nah ketika diklik kode soal seperti ini. Untuk itu saya rubah biar lebih besar ya. Nah, seperti ini. Ini untuk kode soal. Jadi kode soal ini untuk tampilan membuat soal, kemudian hasil. Nah, hasilnya nanti bisa seperti ini, bisa di-download ya, bisa diedit juga. Untuk hasil pekerjaan siswa bisa di-download semuanya ya. Untuk Q&A ini artinya kita ada tanya jawab terkait aplikasi ini ya. Misalkan tanya jawab aplikasi, kenapa error terjadi seperti itu. Jadi semuanya petunjuknya dipermudah untuk Bapak Ibu penggunaannya. Nah, jadi bisa ketika ada kendala atau apapun bisa dicek di Q&A-nya seperti ini ya. Contohnya seperti ini. Nah, langsung saja kita, kalau logout kita keluar ke pojok kanan atas ya. Untuk profil itu untuk profil itu untuk kita ya, profilnya si pembuatnya itu ya. Kemudian langsung kita ke menu kode soal. Nah, di kode soal seperti ini, tampilannya seperti ini. Kita masuk ke sini ya Bapak Ibu ya. Jika Bapak Ibu klik di sini atau mungkin ada tambah soal, itu artinya kita akan menambahkan soal. Kita langsung membuat soal ya Bapak Ibu ya. Nah, kita klik tambah soal. Nah, kita tulis nama soal. Misalkan saya tulis soal kelas 3. Kemudian kita buat kode soal. Nah, kode soalnya ini kita buat bebas ya. Misalkan kode soal itu singkatan ya. Misalkan di sini soal kelas 3. Berarti untuk kode soalnya itu kita buat SK3 misalkan ya. Kemudian untuk jumlahnya, nah jumlahnya kita buat 20 ya, kita buat 20. Karena di sini jumlah urean tidak ada, kita pilih kosong ya. Untuk durasinya kita buat 60 menit seperti itu. Nah, pada bagian link atau kopas link tadi, pastikan aktif siapa saja memiliki link. Kita sudah setting di awal tadi ya, bahwa untuk link Google Drive sudah kita setting. Nah, dari sini kita kembali ke Google Drive. Nah, di sini tadi kita sudah tampilannya seperti ini. Kita salin link ya. Setelah kita salin link, kita kembali ke Google tadi, kita tempelkan. Kalau di Android seperti itu. Jika kita sudah tempelkan, jangan lupa menghapus bagian akhir link. Ini gunanya untuk menge-share ke anak-anak agar file yang kita upload bisa terbaca sampai tanda garing ya, contohnya seperti itu di atas. Setelah itu kita tentukan kunci jawabannya. Nah, misalkan saya buat contohnya seperti ini, A, B dan seterusnya ya. Jadi untuk kuncinya itu kita cek dulu nanti.
Setelah itu, setelah buat untuk PDF link soal variasi 2 itu artinya isian singkat ya. Untuk kunci jawaban 2 itu juga kunci jawaban isian singkatnya. Untuk PDF link soal variasi 3 itu untuk uraian. Jadi lengkap, ada soal pilihan ganda, isian singkat dan uraian seperti itu. Nah, dan yang terakhir ada tampil hasil ujian. Ya. Untuk tidak tampil artinya ketika anak-anak sudah selesai mengerjakan, mereka tidak bisa melihat hasil dari ujiannya. Kalau kita tampil benar salah, mereka bisa tahu tampil benar salah. Untuk tampil benar salah, pilihan ganda, hasil koreksi pilihan itu semuanya akan terlihat oleh peserta didik kita. Kita pilih yang nomor 2 saja, jadi tampil benar salah. Setelah itu kita masuk ke email kita ya. Kita masuk ke email kita. Setelah itu kita simpan. Nah, ketika sudah tersimpan, nah tampilannya seperti ini. Di sini ada kode tadi SK3. Ini Bapak Ibu perlu tahu, statusnya masih nonaktif, kita perlu aktifkan. Nah, ketika sudah aktif, ini untuk edit, untuk mengedit, hapus untuk menghapus soal. Setelah aktif, kita ke aplikasinya sekarang. Kita ke aplikasinya bisa di-download di Play Store. Untuk tampilannya seperti ini. Nah, ujian QAPP. Kita misalkan kita sekarang menjadi siswa ya. Karena tadi untuk prosedur dari guru, sekarang karena sebagai admin kita memberikan tutorial juga pada siswa. Jadi siswa menginstal aplikasi APP di HP-nya masing-masing yang berbasis Android seperti itu. Misalkan kita masukkan nama Eko. Terus setelah itu kita masuk ke kelas 3, tulis kelas 3, kemudian kita masuk. Nah, untuk tokennya tadi kita tidak boleh lupa, karena token nanti kita akan bagikan di grup WhatsApp untuk di anak-anak ya, di siswa seperti itu, atau secara personal bisa. Kalau misalkan kita ingat, kita bisa langsung masukkan ya, kemudian kita pilih submit. Nah, di sini kita waktunya sudah kita tentukan 60 menit dan soalnya juga sudah kita tentukan. Langsung kita mulai saja ya, kita sebagai siswa. Nah, tampilannya seperti ini. Nah, oke, mengerti. Nah, seperti ini. Soalnya ada di sini. Nah, untuk lembar jawabannya kita klik pojok kanan atas. Nah, jadi mempermudah sekali siswa mengerjakannya. Jadi anak-anak bisa langsung pilih jawabannya ya, kunci jawabannya. Di sini ada 1 sampai 20 soal ya, karena tadi kuncinya beda ya, jadi siswa tidak mungkin tahu. Misalkan saya acak di sini ya, saya acak semuanya soal 1 sampai 20. Nah, misalkan seperti ini. Ketika sudah selesai, kita klik. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya undur diri. Jangan lupa dulu like, subscribe, dan komen. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.